menikmati hidangan yang telah dibagikan oleh panitia, marilah kita lanjutkan pada acara yang selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah, yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Hatoli SSY MH. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang ngutanginya. Amin. Yang amin berarti nggak mau bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya, sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, kita hormati Ketua Masjid Al-Amin, Bapak Haji Syafiuddin. Betul Pak? Kita doakan Pak Haji Syafiuddin mudah-mudahan panjang umur. Sampai kira-kira seminggu mau kiamat lah. Kelamaan tuh ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Syafiuddin panjang umur dan sehat badannya. Kemudian yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Kecamatan Teluk Pakedai, Bapak Kiai Haji Saibani SPD. Nah, cuman beliau nggak mau duduk di atas, beliau maunya di bawah. Mohon maaf, izin Kiai, saya disuruh duduk di sini. Kalau ibu membuat walimah, jangan lupa membawa kain sarung. Sudah lama saya jadi penceramah, baru ini dikasih kursi macam sarang burung. Ini cantik betul nih kursinya. Insya Allah nanti saya bawa pulang. Kemudian yang kita hormati, siapa lagi ya? Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Saya diundang ceramah ke Desa Sungai Deras ini di WA oleh Pak Dedi. Mana Pak Dedinya? Pak Dedi, nama kerennya Mas Bejo. Di WA, Ustadz, apakah Ustadz ada waktu untuk ceramah di Desa Sungai Deras? Saya lihat jadwal saya dilupa. Ini ada yang kosong tanggal 22. Insya Allah saya bisa. Jadi ngundang saya ceramah tuh gampang, pakai WA saja. Tidak perlu pakai surat, tidak perlu pakai proposal, tidak perlu datang sampai ke Sambas, tidak perlu. Cukup pakai WA, asal sempat sehat
insya Allah datang saya. Cuma saya mohon maaf kalau ngundang saya pakai WA, terutama ibu-ibu, itu saya minta tolong bahasanya agak dibaguskan sedikit. Karena ada ibu-ibu WA saya, Ustadz, bisa tak Ustadz minggu depan kami pakai? Emangnya saya cowok apaan? Saya balas, jam berapa ibu mau pakai aku? Kita mau dipakainya kan. Ada juga yang pakai bahasa panggil, Ustadz gimana cara manggil Pak Ustadz? Saya balas, gampang manggil saya, sebut saja 3 kali, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung. Masya Allah, nah itulah ngundang saya ceramah tuh gampang. Cuman masalah waktu ini harus antrian. Antrian karena jadwal kalau sudah hari besar Islam ini penuh. Ini saya jadwal ceramah yang ke-7 dari 57 masjid yang saya terima. Jadi masih ada 50 masjid lagi sampai datang H-1 Ramadan. Ini adalah resiko jadi ustadz terkenal. Perasaan saya aja. Besok saya udah harus balik lagi ke Sambas karena besoknya lagi mau ke Jakarta, besoknya lagi lanjut ke Batam, besoknya lagi lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang mahal ongkosnya di sana. Kemudian yang kita hormati Babinsa. Nah, ini di depan kita ini ada tentara. Saya jadi agak tenang hati saya melihat tentara malam hari ini. Saya jadi berkeyakinan bahwa corona sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tentara aja tidak pakai masker. 2 tahun yang lalu masih ingat kita, mana boleh acara kumpul-kumpul seperti ini. Kenapa? Covid. Sikit-sikit Covid, mati sekian Covid, terpapar sekian Covid. Semua Covid, penyakit yang lain hilang semua. Pegel, linu, encok, asam urat hilang, semuanya Covid. Yang naik motor tabrakan mati Covid. Sampai-sampai kawan saya kena penyakit keluar dubur, Pak. Ambeien masuk rumah sakit mati Covid juga. Saya mikir apa hubungan ambeien sama Covid? Pokoknya semua Covid. Tulisannya seram-seram, nakuti orang. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Nakuti orang. Coba pakai bahasa yang agak halus kan? Pakailah masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan bagus begitu. Ini tidak, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Covid, Pak. Terasa betul kita waktu Covid kan. Saya sebagai ustadz pun merasakan, Pak. Kenapa? 40 jadwal ceramah saya habis kena batalkan semua. Dan yang paling sakit hati saya harus mengembalikan uang panjar. Ada yang pakai panjar pada. Tapi itu bukan saya yang minta, itu panitia yang minta. Saya nggak pernah minta. Ditelepon sama dia di WA, Ustadz, tolong kirimkan nomor rekeningnya. Untuk apa Pak? Uang panjar Pak Ustadz. Oh, dalam hati, memang ini yang kutunggu. Saya kirim. Begitu diumumkan tanggal 2 Maret 2020 Covid, diteleponnya balik saya, Ustadz mohon maaf acara kita dibatalkan. Kenapa Pak? Covid Pak Ustadz. Oh iyalah tak apa-apa, tapi mohon maaf Pak Ustadz, tolong uang panjar dikembalikan. Udah habis ku pakai dia bilang. Tapi harus dikembalikan duit orang. Nah ini di depan ini di belakang saya nih semuanya adalah bapak-bapak corona. Termasuk saya juga corona. Corona itu artinya kelompok orang-orang mempesona. Macam saya inilah. Kemudian yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat
Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya, tapi walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sepakati saja ceramah ini selesai sampai jam 10. Setuju? Ini udah malam Pak, saya mau balik jauh. Ini tadi saya mulai ceramah jam 9:20, insya Allah selesai jam 10. Setuju Pak? Tidak setuju? Jadi sampai jam berapa kita? Jam 2. Jam berapa? Jam 2. Jam 1. Ini ngundang apa ngontrak nih? Oke, saya ceramah di mana-mana sih 1 jam sesuai dengan air minum yang diberikan. 600 ml 60 menit 1 jam insya Allah. Dengan syarat, ada syaratnya. Kalau nanti saya lihat ada 2 orang menguap, langsung saya tutup. Kenapa ditutup Pak Ustadz? Orang udah ngantuk. Percuma kita ceramah lama-lama. Kita di atas ceramah berapi-api, jadi bawah berair-air. Keluar oli samping. Bagus kita tutup kan. Saya pernah, tadinya saya mikir tuh Pak, begitu saya tadi nyampai ke sini, saya nggak terpikir acaranya ini ternyata di lapangan pakai panggung. Saya mikirnya dari rumah berangkat tadi dalam mobil, kan di undangannya acara di Masjid Al-Amin. Saya kira acaranya dalam masjid. Rupanya di halaman pakai panggung pula. Untungnya saya pakai celana. Karena pernah saya pengalaman ceramah itu pakai kain sarung, rupanya acaranya di lapangan. Baru assalamualaikum datang angin kencang. Kata ibu-ibu rezeki. Nampak lato-lato. Apa ketawa kalau lato-lato. Ini ngeri-ngeri sedap, tapi untunglah saya pakai celana jadi agak aman sedikit. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi 1 jam insya Allah saya sampaikan ceramah ini. Mohon maaf suara saya agak kurang sehat karena udah seminggu batuk, demam, dan memang baru pulang umroh bersama Pak Dewan kita ini, Pak Haji Herianto. Jadi umroh sama-sama dengan saya kemarin 12 hari, cuacanya dingin sampai 5 derajat, pecah-pecah bibir. Makanya saya dikasih minuman Lassegar. Lassegar meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, pantat pecah-pecah, bibir pecah-pecah. Apa judulnya malam hari ini? Kita lihat judulnya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat Isra Mi'raj untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Masjid Al-Amin, Desa Sungai Daras, 22 Februari 2023, 02 Sa'ban 1444 Hijrah. Penceramah Ustadz Hatoli SSI MH. Sebenarnya saya bukan mau melihat judulnya, saya mau melihat foto saya. Rupanya saya lebih putih di foto. Nanti kalau ada caleg begitu jangan dicoblos, karena tidak sesuai foto dengan asli. Fotonya aja udah bulak, bohong, apalagi orangnya. Kalau Pak Dewan memang putih, dia mu'alaf, Cina tuh mana ada yang hitam. Kalau kita bukan cuma hitam, legam pun ada. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'raj itu dulu kita bahas. Isra secara bahasa artinya perjalanan di waktu malam. Siapa saja yang berjalan di waktu malam artinya dia lagi Isra. Ibu-ibu bertengkar sama lakinya lalu kabur dari rumah malam-malam, maka ibu juga lagi Isra. Mau kemana bu? Mau Isra. Sedangkan Mi'raj artinya naik ke atas.
Siapa saja yang naik berarti dia lagi mi'raj. Anak-anak naik ke pokok jambu berarti dia lagi mi'raj. Ibu-ibu naik ke atas kubah masjid berarti ibu juga lagi mi'raj. Adapun bapak-bapak balik dari dengarkan ceramah saya ini mau mi'raj sama istrinya silakan. Dek, abang mau mi'raj deh. Oke, I'm coming. Bu, ibu, mana suara ibu-ibu ini? Ibu, jelas suara saya? Betul jelas? Ibu betul jelas suara saya? Jelas tidak? Kalau jelas saya mau tes, jelas atau tidak nih? Jawab yang jujur. Saya cuma mau ngetes suara sound system ini. Jawab ya Bu ya. Bu, Ibu setuju tidak dengan poligami? Ngetes suara aja. Sekarang saya ngetes bapak-bapak suaranya. Bapak-bapak setuju tidak dengan poligami? Setuju. Ngetes suara aja. Ibu-ibu tidak setuju dengan poligami. Sekarang saya tanya, di dunia ini lebih banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Artinya kalau satu lawan satu, maka banyak perempuan yang tidak punya suami. Betul? Betul. Apakah ibu tega membiarkan sesama perempuan tidak punya suami? Jadi ibu setuju tidak dengan poligami? Asal perempuan gak jelas. Izinkan, masa nanti disuruh kawin dia sama pokok pisang? Kata ibu, pokoknya yang satu ini saya tidak setuju Pak Ustadz. Padahal Allah memberi jalan, tapi itu untuk emergency exit. Kalau dalam kondisi darurat baru boleh dibuka jalan itu. Sampai mana tadi ceritanya ya? Mengetes suara. Jadi Bapak, mi'raj itu artinya naik ke atas. Siapa saja yang naik maka dia sedang mi'raj. Sedangkan secara istilah Isra Mi'raj artinya perjalanan singkat Rasulullah pada suatu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik tembus 7 lapis langit, lewat Sidratul Muntaha, Mustawa, Rafil Akhdar, berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat sebelum azan subuh, sudah datang lagi di Masjidil Haram di Mekah. Pak, kira-kira Isra Mi'raj ini benar atau bohong? Tapi nggak masuk akal loh Pak. Dari Mekah ke Palestina kalau pakai onta itu 3 bulan baru sampai. Itu pun ontanya sudah onta VVIP, very very important person. Tahu artinya? Tahu artinya? Aku pun tak tahu. Very very important person. Artinya dilarang merokok itu. VVIP, very very important person. Ini kalau kita naik pesawat nih kelas bisnis. Itu 3 bulan Pak pakai onta baru nyampai. Ini Nabi malah tidak sampai setengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram. Makanya kata rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dan abu-abu yang lain, kata dia, dari mana kau mat? Kalau bahasa Teluk Pegadaian, dari mana kau mat? Saya baru habis Isra dan Mi'raj ke langit, sekarang udah nyampe lagi ke sini. Udah, coba angkat kaki kau sebelah, angkat oleh Nabi. Angkat sebelah lagi, ya jatuh kalau saya angkat. Ini pertanda kau bohong Muhammad. Bohong kau Muhammad. Mana mungkin kau pergi ke langit. Lalu dipanggillah, didatangi Abu Bakar. Abu Bakar, itu Muhammad temanmu itu udah gila. Gila dia, katanya dia Isra Mi'raj, naik ke langit ke-7 berjumpa dengan Allah, dapat perintah sholat.
Siapa yang mau ngomong-ngomong begitu? Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang ngomong, lebih dari itu pun aku percaya. Kalau kau berani ngomong lagi, ku pancung lehermu, kata Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar, bukan bapaknya. Ini banyak orang ada Abu Bakar bin Siddiq. Salah. Yang betul itu Abu Bakar As-Siddiq. As-salatu sunnatat tarawihi jami'atan rahimakumullah. Kalau orang tarawih, Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Apa jawabnya? Radhiyallahu an. Allah ridho kepada Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj walaupun tak masuk akal. Jadi Isra Mi'raj tidak bisa diterima pakai akal, dia hanya bisa diterima pakai iman. Kalau kita main akal-akalan, main otak, saya mau ngajak kita ngomong otak-otak. Mana anak kecil tadi ya? Wah, itu anak kecil ada, Pak. Kalau kita melihat anak kecil, kita pasti berpikir itu anak pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Betul itu? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada ibu, ada bapak, maka ada anak. Itu menurut otak. Tapi kalau menurut iman tidak begitu. Nabi Adam, bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Allah yang mau. Hidup tak Nabi Adam? Hidup. Dan kita semua berasal dari Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Kita semua dari Adam. Adam tercipta dari tanah. Ini Pak, kita semua tercipta dari tanah. Percaya tidak? Kalau tidak percaya, coba lihat tangannya. Retak-retak macam tanah. Digores keluar tanah, dicium bau tanah, mati masuk ke dalam tanah. Yang mau disombongkan apa? Kita ini dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati masuk dalam tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan. Macam Pak Dewan ini tanda tangan. Mati masuk ke dalam tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia. Ini kerjaan polisi, ini razia. Mati masuk juga ke dalam tanah. Kita semua berasal dari tanah. Makanya iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis sujud. Aku tak mau sujud, kata iblis. Kenapa? Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Kenapa? Adam kau ciptakan dari tanah, tanah basah, tanah becek, tanah kotor, tanah bau. Aku kau ciptakan dari api, api terang, api di atas, api bersinar. Api lebih mulia daripada Adam. Aku tak mau sujud kepada Adam karena aku api lebih mulia daripada tanah, kata iblis. Bapak-bapak percaya dengan omongan iblis bahwa api lebih mulia dari tanah? Percaya? Percaya tidak? Kalau percaya berarti Bapak setuju sama iblis. Sekarang kita lihat. Kata iblis, api lebih mulia dari tanah. Kita buktikan sekarang. Bapak tahu korek api? Tahu korek api? Mana suaranya ini? Dari bunyi suaranya nampaknya udah kematian ini. Korek api itu Pak, dari dulu sampai sekarang harganya nggak naik-naik. Kalau tanah, oh jangan tanya harga tanah. Berarti hebat tanah atau api? Tanah. Bapak nanam sawit di api, hidup tidak? Kalau tanam di tanah, hidup. Jadi hebat api atau tanah? Tanah. Iblis sudah membuat perumpamaan yang salah. Nah, Nabi Adam bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, tapi karena Allah yang mau, hidup jadi Nabi Adam. Iman. Nabi Isa
bapak tidak ada, ibunya ada, kok bisa hamil lahir Nabi Isa alaihi salam? Siti Maryam perempuan suci, tidak punya suami, tapi karena Allah yang mau, hamil dia, lahir bayi bernama Nabi Isa alaihi salam. Sayang sekarang banyak juga perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Hamil, nggak ada suaminya. Ditanya orang, Bu, kok ibu nggak ada suami bisa hamil? Ah, saya mukjizat. Pret. Di Sungai Deras ada yang begitu. Hamil tak ada suaminya, ada? Ada nggak? Nggak ada. Di sana ada, sana jauh di sana, sekitar 50 meter dari sini. Masya Allah. Jadi Isra Mi'raj itu bukan maunya Rasulullah, bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kata otak, tapi kata iman, apa yang tidak mungkin kalau Allah yang mau. Betul Pak? Ada satu muak, tinggal satu lagi, kita tutup pokoknya ya. Jadi pesan pertama dari peringatan Isra dan Mi'raj ini, ayo kita jaga iman kita Pak, Bu, Ibu, jaga iman. Bagaimana cara jaga iman Pak Ustadz? Salah satunya ya hadir di majelis ilmu. Kita cas lagi iman kita, biar naik lagi iman kita, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zaman sekarang godaan iman luar biasa. Kalau dulu godaan iman kita nggak terlalu banyak, sekarang godaan iman luar biasa. TV menggoda iman, HP menggoda iman, YouTube, Facebook menggoda iman, tontonan sekarang televisi nyaris nggak ada yang mendidik semuanya Pak, Bapak. Acara-acara TV sekarang kalau jam maghrib memang sengaja ditaruh tayangan-tayangan yang mengasikkan, lawak, dangdutan, kuis, ketawa-ketawa jam maghrib. Giliran acara ceramah jam 3 subuh. Jam 3 subuh siapa yang mau nonton? Burung hantu nonton. Giliran acara sinetron jam maghrib, sinetron Ku Menangis. Jam 7.30 jeritan hati seorang istri. Jam 8.20 sinetron orang ketiga. Itu sinetron orang ketiga itu Bu, ya ada yang namanya Pak Aris itu. Si Aris itu kan udah punya istri namanya Afifah, digoda oleh si Yuni. Si Yuni ini anak gadis yang kegatalan. Udah tahu Pak Aris suami orang masih digoda. Padahal si Aris itu, si Yuni itu udah punya cowok namanya Riko. Berarti Ustadz nonton juga nih. Memangnya ibu aja ada TV di rumah, nontonlah juga aku. Sinetron anak muda ngajari orang kelahi, ngajarin anak tawuran, ngajarin ngomong gak sopan sama orang tua. Ini sinetron anak muda sekarang Pak. Kalau ngomong sama orang tua itu tak sopan. Lo gua N, bapak lo bapak gua lain. Anak-anak sekolah, coba lihat sinetron anak langitan, anak sekolah, anak SMA. Ditanya sama gurunya, anak-anak sudah dikerjakan PR-nya semua? Kasih tahu nggak ya? Udah betul-betul ditanya, jawabnya nggak sopan. Saya khawatir anak muda yang macam itu nanti mati dia, masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat, gitu juga jawabannya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kasih tahu nggak ya? Man nabiyuka, siapa nabimu? Mau tahu aja, mau tahu banget ya. Jawab yang benar. Kalau kau salah jawab nanti masuk neraka. Neraka itu panas. Ah, cius? Gua harus bilang wow gitu? La ilaha illallah. Itulah anak muda sekarang. Makanya saya datang ke Teluk Pakedai ini, saya nggak banyak nanya pakai apa nanti kita, berapa nanti jam perjalanannya, naik apa kita, jalannya bagus tidak. Saya nggak nanya karena takut nanya zaman sekarang.
Berapa jam perjalanan kita, Pak? Kamu nanya. Sungai Deras tuh di mana, Pak? Kamu bertanya-tanya. La ilaha illallah. Makanya saya sekarang lebih milih pakai Google Map daripada nanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu godaan iman. Makanya jaga anak-anak kita, jaga imannya, iman bapak juga harus dijaga, iman ibu harus dijaga. Banyak godaan iman sekarang. Tontonan-tontonan, hiburan-hiburan, ya Allah. Oleh karena itu, peringatan Isra dan Mi'raj mengajak kita supaya kuat iman kita. Datang ke pengajian, dengarkan ceramah, dengarkan ilmu dari